Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu, moga-moga Allah meridai kepada Ibnu dan Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hud, adapun dua bangkai maka yaitu belalang dan ikan. Wa ammad damani fal kabidu wat tihal, adapun dua darah maka yaitu hati dan limpa. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah, telah mengeluarkan ini hadis oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Wa fihi dha'fun, dan pada hadis ini ada kedhaifan. Wallahu alam bisawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kajian kita masih membahas tentang hadis hukum Bulughul Maram. Hadis kita ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, juga Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya. Di luar beliau masih banyak lagi Imam Syafi'i di dalam kitab Musnadnya, Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunanul Kubra'nya, Imam Daraqutni di dalam Sunan Daraqutni'nya, Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Artinya banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini, namun dari riwayat Ibnu Majah ada hukum dhaif hadis ini, tapi yang sahih hadis ini adalah mauquf pada Ibnu Umar dan hukumnya sahih untuk hukum di dalamnya. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip dari hadis Ibnu Majah yang hukumnya dhaif, tapi masih banyak di luar beliau. Namanya juga ulama ketika menuliskan apa yang beliau ingat dari riwayat-riwayat yang banyak. Begitu. Ibnu Umar, satu di antara 124.000 orang sahabat Nabi dan termasuk min sigaris sahabah, daripada sahabat-sahabat kecil, artinya termasuk sahabat muda begitu. Di mana saat meletus perang Badar, Ibnu Umar baru umur 13 tahun. Saat meletus perang Uhud, Ibnu Umar baru umur 14 tahun. Mengajukan diri kepada Rasulullah SAW untuk menjadi mujahid dan relawan, tidak diterima oleh Nabi karena masih bocah. Maka perang Khandaqlah pertama kali peperangan yang diikuti oleh Ibnu Umar, karena saat itu umur 15 tahun. Dari sanalah ulama menyimpulkan baligh orang itu umur 15 tahun dari sisi umur. Dari kasus Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab.
Ibunya namanya Zainab binti Mad'un, kakaknya daripada Utsman bin Mad'un, sahabat Mekah yang pertama kali meninggal di Madinah, di Baqi', saudara susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar adalah sahabat yang syadidat ta'assi bi Rasulillah. Ibnu Umar adalah sahabat yang amat sangat meneladani Rasulullah. Apa aja yang dikerjakan Rasulullah mesti dikerjakan. Itulah Ibnu Umar, luar biasa. Di saat kakaknya namanya Hafsah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada adiknya Abdullah bin Umar, kata Siti Hafsah, Rasulullah SAW bersabda, Inna ibna Umar rajulun salih laula qiyamul laili. Al-hadis atau kama qala Nabi SAW. Kata Hafsah, kata Nabi, adikku sayang Abdullah bin Umar, engkau ini laki-laki yang soleh, cuman kalau malam ngorok terus. Sejak saat itu Ibnu Umar malam bangun sampai wafat. Haji 60 kali, pergi haji. Umroh 1000 kali. Umroh, bukan badal, bukan. Kalau kita kan tiap tahun bisa ke Mekah karena kita pimpinan KBIH. Itu belum tentu haji, bisa aja badal punya orang, haji punya dirinya berapa, begitu. Ini haji buat dirinya doang 60 kali. Ibnu Umar umroh 1000. Ibnu Umar umroh 1000 gitu. Meski nggak banyak, kami itu berupaya pengen mencontoh Ibnu Umar begitu. Jadi kalau tidaklah kawan-kawan tuh nangis gitu, minta nolongin almarhum babanya, kurang mau. Kami buat diri aja begitu, buat diri aja biar banyak. Ibnu Umar aja 1000, kita sih 1000, moga umur nyampe begitu, biar dapat 1000. Itu begitu. Ibnu Umar luar biasa. Ketika orang panggil karena beliau anak Amirul Mukminin, anak presiden sedunia Umar bin Khattab, orang komentar Ibnu Umar adalah orang termulia, anak orang termulia. Enggak, bukan. Jangan begitu. Saya ini hamba Allah yang berupaya pengen menjadi hamba Allah. Begitu tawaduknya Ibnu Umar. Satu hari muridnya namanya Nafi', dulu budaknya itu, budaknya karena pinter luar biasa. Nafi' ini guru Imam Malik. Lewat di jalanan di Madinah, muter satu pohon 3 kali muter. Ini ada pohon, ini jalanan, dia muter tuh untanya 3 kali. Udah 3 kali muter, dia jalan lagi setiap pohon itu. Muridnya namanya Nafi' radhiyallahu ta'ala nanya, guru ngapa ini muter-muter? Dia bilang, saya lihat Rasulullah saat itu di pohon ini muter 3 kali baru jalan lagi. Muridnya Nafi' memberikan logika, pemikiran kepada Ibnu Umar sebagai bantahan halus. Mungkin saja kala itu untanya Rasulullah binal, jadi enggak terkendali sampai muter 3 kali baru lurus. Mungkin karena untanya Rasulullah tidak terkendali muter tuh. Kata Ibnu Umar, saya enggak mau pikirin itu kenapa untanya Rasulullah. Pokoknya Rasulullah kerjakan, saya kerjakan, enggak mau pikir alasannya apa. Itu begitu. Itu Ibnu Umar. Maka ketika muridnya Nafi' mau cium Hajar Aswad,
Dia bilang, bukan sekarang aja nih, dari dulu. Guru, itu Hajar Aswad padat, penuh, perlu cium Hajar Aswad enggak? Gitu. Beliau jawab, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluh. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad. Guru padat, zakhma. Ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbilu. Saya lihat Rasulullah cium. Jadi Ibnu Umar enggak mau mikirin padat apa enggak. Yang dipikirin Rasulullah ngerjain, saya kerjakan. Begitu Ibnu Umar. Enggak kayak kita, baru ngelihat doang padat, enggak ada upaya. Wih, padat begitu. Begitu. Kalau Ibnu Umar berupaya. Kalau orang berupaya, kita sering dengar dalam pepatah Arab, manjada wajanda wajada, gitu. Begitu, manjada wajada, gitu. Begitu, saudara. Ini Ibnu Umar hebat. Ribuan hadis, 2663 hadis Ibnu Umar sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alim kabir min kibaril ulama min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulama besar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ini Ibnu Umar, panjang sejarahnya, wafat diracun di Mekah makamnya, bukan di Ma'la, oleh Raja Hajjaj bin Yusuf karena protes sama raja. Biasa raja tuh kalau protes-protes sama raja bisa dipenjara. Emang begitu raja tuh, bukan sekarang, dulu begitu. Bukan, nggak tahu kalau sekarang begitu. Oh sama, itu begitu. Itu Raja Hajjaj bin Yusuf akhirnya diracun, wafat. Dan mohon doanya sampai detik ini saya belum ketemu letak makamnya Ibnu Umar ini, belum. Doain biar saya ini ketemu, pengen ziarah. Alim kabir, Syekh Nawawi Al-Bantani ngarang kitab itu selalu di Maqbarah Ibnu Umar. Gurunya Habib Ali Bungur. Habib Ali Bungur itu gurunya Muallim Syafi'i Adami. Namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Itu ngarang kitab namanya Anwarus Saniyah. Itu di makamnya Ibnu Umar. Begitu. Karena sahabat ini luar biasa kedudukannya, dicintai oleh Rasulullah, sangat luar biasa. Ibnu Umar begitu. Saya tidak panjangkan, perasaan sudah kelewat satu hadis juga tentang Ibnu Umar. Jadi saya tidak panjangkan di sini. Kita mau menceritakan kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau menyebutkan sahabat, bila dia sahabat, babanya sahabat. Sunat bacaannya radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat itu bapaknya bukan sahabat Nabi, dia doang radhiyallahu anhu. Ibnu Umar Abdullahnya sahabat, Umar bin Khattabnya sahabat, maka cara menyebutkannya radhiyallahu anhuma sebagai isyarat bahwa ini sahabat, babaknya sahabat Nabi juga. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Begitulah diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Udah ziarah noh Ustaz Zardi, begitu, ke Mesir. Udah ziarah belum? Udah, iya, udah ziarah. Banyak kawan-kawan majlis ziarah ke Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Bulughul Maram ini. Kata Ibnu Umar, saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kita umat Islam dua bangkai dan dua darah.
Saudara-saudara sekalian, perlu difahami oleh kita bersama bahwa hewan seluruhnya dikala masih hidupnya itu suci. Semua hewan selagi masih hidupnya suci, meskipun dagingnya tidak halal dimakan. Ya, kucing, macan suci, macan, trio macan, macan suci. Pokoknya kambing, sapi selagi masih hidup, kecuali dua yang dikecualikan oleh agama: anjing, babi. Dua ini hidupnya najis. Urayanya di bawahnya dua lagi. Belasteran anjing dan babi itu juga sama. Belasteran anjing atau babi dengan hewan suci, dengan kambing, itu juga najis. Ini 4 jadinya yang dikecualikan tuh: anjing, 2 babi, 3 belasteran anjing dan babi, artinya anjing laki kawin sama babi perempuan, begitu sebaliknya itu juga najis. Keempat, anjing atau babi kawin dengan kambing atau hewan suci lainnya, itu juga najis adanya. Begitu. Lalu hewan ini bagaimana kalau masih hidup dipotong bagian tubuhnya? Seperti anaknya nangis, punya sapi atu-atunya, anaknya nangis pengen makan sop buntut, potong aja buntutnya pakai gunting, kagak disembelih. Apa saja yang dipotong dari hewan hidup tanpa disembelih, maka hukumnya kayak bangkainya, dari segi sucinya maupun dari segi najisnya. Begitu. Bila kemudian kambing bangkai najis, maka ekornya dipotong najis. Bikin sop buntut kagak dipotong sapinya, maka buntutnya najis. Kecuali bulu buat kemoceng, buat telinga juga hidup, enggak apa-apa. Begitu saudara. Nah, ngomongin bangkai, apa hukum bangkai? Al-Quran pada surat Al-Ma'idah dengan gamblang menjelaskan pada ayat ketiga, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian al-maitatu, bangkai. Bangkai, kata Al-Quran, dengan tegas menjelaskan bahwa yang namanya bangkai itu haram, maknanya najis juga, haram dikonsumsi. Bangkai, Al-Quran ini umum. Nampaknya kalau pakai Al-Quran saja, maukah dia itu bangkai ikan kek, mau bangkai apa kek, yang namanya bangkai haram. Tapi ditaksis dengan lidahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditaksis tuh dikeluarkan hukum sehingga kena hukum lain. Taksis itu ikhrajus syai'i an hukmin yatanawaluhu ghairuhu, mengeluarkan sesuatu dari hukum yang tertera sehingga mendapat hukum yang lain. Dengan lidahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini materinya uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita 2 bangkai. Tadi Al-Quran bilang hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada anda bangkai.
Kata Nabi, ada kok yang halal dari bangkai, namanya taksis. Quran juga yang nyuruh, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan Rasul ambil, yang dilarang jangan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan Rasul itu tidak berangkat daripada hawa nafsu, akan tetapi wahyu. Sehingga as-sunnah menjadi hujjah syar'iyah untuk menetapkan sesuatu, saudara. Maka dari hadis ini kita bisa fahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bangkai dan menjelaskan ada beberapa bangkai yang dihalalkan oleh agama melalui lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu, bila kita ketemu binatang suci lalu mati, bagaimana hukumnya? Oleh karena kitab kita ini kitab hadis hukum. Al hayawanut tahir idza mata yunzar. Hewan yang suci bila mana dia mati di luar disembelih dengan penyembelihan syar'i, maka hukumnya harus ditinjau, diperhatikan dan ditafsil. Bila mana hewan suci yang mati itu di luar ikan dan belalang, termasuk manusia, begitu, maka hukumnya najis. Sama ada darahnya mengalir semacam kambing, ataukah tidak mengalir semacam semut, begitu, darahnya tidak mengalir, yang namanya bangkai tetap najis. Begitu, kecuali manusia, ikan dan balang. Manusia dari mana? Dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, pun Imam Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, al mu'min laisa binajisin hayyan aw maitan. Orang itu orang, al mu'min di sini orang mana? Mau muslim mau kafir. Orang itu tidak najis hidup maupun matinya. Tapi orang tidak boleh dimakan, begitu. Ini lagi berbicara suci dan boleh dimakan. Maka ketika menyebutkan kata bangkai itu haram, Nabi jelaskan, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, di mana bangkai asalnya adalah haram dan najis. Maka Nabi menjelaskan ada dua bangkai dihukumi suci dan dua darah. Mana itu bangkai yang suci? Fal jaradu wal hud, belalang. Belalang itu suci, balang kayu. Orang di Jogja itu suka dijual tuh, dibikin keripik, nggak apa-apa, balang, begitu. Peyek, oh peyek kata tuh, kata guru kita tuh, peyek. Kemudian ikan bangkainya halal, bangkainya, bukan sucinya doang, udah bangkainya halal. Jadi Nabi membaca, dan ini adalah ilmu. Ikan itu biar kata mati nggak ada darahnya, begitu, biar kata bangkainya. Maka ikan ini biar kata udah mati tetap saja halal, bukan hidupnya doang, bangkainya juga halal. Kalau saya ngelihat jidat-jidat saudara ini kayaknya tukang makan bangkai ikan ya.
makannya bangkai ikan. Hah? Iya, begitu. Ikan hidup, ikan mati. Ikan mati itu namanya bangkai, halal, aman kata Nabi. Enggak apa-apa makan bangkai ikan, boleh. Begitu, bangkai ikan, enggak apa-apa, halal. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan ikan bangkainya halal. Apa itu ikan? Hud adalah binatang laut yang hidupnya cuman di air. Itu halal. Yang disebut hud, kalau bahasa kita samak namanya. Bahasa hadisnya hud. Ikan adalah hewan air yang hidupnya hanya di air. Itu bangkainya halal. Kalau binatang air hidup juga di darat, namanya sebut amfibi, kayak kodok. Ini tidak, haram di dalam madhab kita Syafi'i. Adapun di dalam madhab Malik, kalau saudara doyan kodok, ikutnya madhab Malik, halal. Halal. Orang Jawa sebut sate suwiki. Begitu. Saya nanya, itu apa itu ya? Kata saya, waktu di Gerobogan banyak banget. Apa itu suwiki? Kodok. Dalam madhab Syafi'i haram. Begitu, haram. Tapi madhab Malik halal. Kenapa? Karena madhab Malik menyebutkan ketika dikatakan uhilla lakum saydul bahri, pokoknya yang hidupnya di air walaupun di darat halal. Malik begitu madhabnya. Maksud saya terangin ini, bila saudara doyan ikut itu, begitu, masih ada solusi, gak apa-apa, begitu. Tapi madhab kita Syafi'i haram kodok, nggak boleh. Madhab Syafi'i boleh, ya boleh aja kalau mau ikut Imam Malik, nggak apa-apa, kan Imam Malik bertanggung jawab di hadapan Allah, begitu. Bagaimana kalau belut? Belut ini binatang kayak ular. Belut ini halal dalam madhab Syafi'i, apalagi madhab Malik. Sebab belut hidup cuman di air. Walaupun hidup di darat, kalau sudah nggak ada air, dia mati. Mati. Itu belut. Belut. Maka ulama besar Betawi ngajar di Mekah lama, namanya Syekh Mukhtar Atarid. Syekh Mukhtar Atarid, nata negara dari Bogor, ngajar di Masjidil Haram. Beliau ngarang kitab karena di Arab nggak ada, pernah ribut di Arab tentang belut, halal apa haram. Beliau ngarang kitab tersendiri, tesis, namanya Kitab Al-Belut. Begitu kitab. Kami udah khatam tuh ngaji sama guru. Apa ini dibacanya? Apa ininya? Bulut-bulut ini. Belut pas ngaji. Belut. Halal. Begitu. Halal. Belut. Meski modelnya kayak ular. Belut. Enggak apa-apa. Suka di warung Padang itu suka ada. Enggak apa-apa. Halal itu. Karena bukan amfibi. Kalau kodok gini masalahnya dalam madhab Syafi'i. Kata Nabi, nahana Rasulullah SAW an qatlid difda. Rasulullah melarang kita untuk bunuh kodok. Kodok enggak boleh dimatiin. Aman Nabi. Dilarang. Maka kenapa dilarang? Di samping ini bangkainya juga najis dalam madhab Syafi'i. Karena kodok ini punya sejarah besar. Imamul Haddad tulis sejarah tentang kodok ini. Kenapa Nabi larang? Sebab kodok termasuk rombongan yang membela ulama. Itu kodok. Dulu waktu Nabi Ibrahim alaihi salam mau dibakar oleh Raja Namrud, maka kodok menghadap kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, tenang, tenang.
kau jangan takut mau dibakar Namrud, entar apinya saya bakal padamkan. Nabi Ibrahim kaget, pakai apaan? Padamin api gede begitu, kan di perut saya ada air. Inilah kenapa kodok itu bisa hidup di darat. Dia punya tangki penyimpanan air sehingga bertahan hidup di darat. Kata kodok, di perut saya ada air, entar saya sembur. Kayaknya damkar juga ini kodok nih. Begitu, saya sembur. Kata Nabi Ibrahim, lah air segitu gimana mau mati? Aduh engkau ini wahai Khalilur Rahman, karena gelarnya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kan yang penting niat, urusan padam kan Allah. Yang penting saya mau nyembur, padam gak padam itu Allah, yang penting niat. Wa inna malikul limri'in manawa. Niat bela ulama dinilai juga oleh agama. Maka Rasulullah SAW bilang, jangan bunuh kodok. Beda sama cicak. Cicak waktu Nabi Ibrahim mau dibakar Raja Namrud, ikut girang. Ayo lo dibakar, lo dibakar. Entar apinya biar membumbung tinggi, gua tiup. Begitu kata cicak. Cicak pengen tiup. Kata Nabi Ibrahim, pakai apa? Kan saya punya mulut. Mulut segitu niupnya bagaimana? Punya niat. Begitu, mengkriminalisasi ulama. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sunat kita bunuh cicak, apalagi malam Jumat. Zaman kecil begitu tuh, di musola-musola. Kalau udah Jumat main jepret aja itu cicak. Begitu. Kalau sejepretan ganjarannya kayak korban untai. Ganjarannya gede. Kalau sejepretan mati. Nih kita berbicara tentang bangkai. Halal bangkai ikan, termasuk bangkai belalang. Halal. Bagaimana bila ikan ini dibikin ikan asin? Ikan asin begitu. Bagaimana? Namanya bahasa Arabnya fasih. Begitu. Orang kita sebut, orang Jawa gesek. Gesek ya? Begitu ya. Ikan asin. Maka ikan asin ini bagaimana? Ulama besar madhab Syafi'i Imam Ahmad Al-Qamuli di dalam kitabnya Al-Jawahir menjelaskan, la yajuzu aqlul fasih ma lam yunza ma fihi minal qadurat. Tidak boleh makan ikan asin bila dalamnya kagak dibuang tai-tainya. Enggak boleh. Kalau tainya enggak dibuang. Beliau tidak jelaskan dilarang itu apakah ikan besar, ikan kecil. Beliau tidak jelaskan, umum. Tapi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi bilang enggak. Kalau kecil mah yang gede doang. Lah ikan teri kalau tainya dibuang habis. Begitu. Kata Imam Nawawi, kalau ikannya kecil enggak apa-apa. Biar tainya dimakan. Udang gitu, ebi. Begitu. Kalau gede iya. Betul itu. Karena tainya bercampur waktu diasinkan dengan daging. Tapi Imam Romli min kibari Syafi'iyah bilang enggak apa-apa. Begitu, walaupun gede. Jadi saudara yang suka doyan peda dikasih pete, ya kan? Pede kan rada gede itu, peda. Enggak dibuang dalamnya. Ikut aja Imam Romli. Apalagi madhab Malik, boleh madhab Malik, enggak apa-apa. Madhab Malik halal, madhab Malik. Begitu juga madhab Hambali. Begitu juga madhab Hanafi. Ikan asin biar gede tainya enggak dibuang, halal. Madhab Syafi'i dilihat, kalau gede kudu dibuang tainya.
Cuman ada beberapa yang lolos Imam Romli, enggak apa-apa. Kalau sudah suka doyan pedak tuh kan, makanya orang Betawi yang apik-apik makannya gabus. Kan suka gabus tuh ada, sayur asem joglo. Kan suka ada gabus. Kan dibuang itu kotorannya ya kan. Emang begitu kalau apik. Halal. Begitu, halal. Begitu, ikan asin. Begitu. Maka yang namanya ikan halal. Dua, ada darah. Darah itu najis. Hurimat alaikumul maitatu wadamu. Darah. Tapi Rasulullah jelaskan, ada dua darah, walaupun darah tapi halal, yaitu darah yang membeku sendiri. Bukan sendiri sih, Allah yang bekukan. Kalau Allah yang bekukan itu darah, maka halal. Mana? Hati tuh, hati sapi, hati kambing, limpa, itu darah asalnya. Bekunya Allah yang buat. Karena Allah yang buat, halal walaupun asalnya darah. Termasuk ASI. ASI, apa ASI? Air susu ibu. Itu kalau saudara nyebut orang tuanya ibu, kalau saudara nyebut orang tuanya emak, asma namanya. Air susu ya emak, mama, begitu. Begitu. Kalau saudara nyebut orang tuanya mami, ya asmi. Begitu. Kalau bunda, asbun. Udah yang benar orang dulu aja, as. Ibu sama orang dulu menyebut orang tua tuh ibu. Begitu. Begitu. ASI itu asalnya darah, tapi Allah yang rubah, maka ASI halal. Enggak ada sih tulisannya, tapi dimaknai ada. Wa ammad damani fal kabidu wattihal. Adapun dua darah yang dihalalkan ati, enggak apa-apa. Maka kalau ngorban sunat kita ngambil atinya. Jadi kalau kita di ngorban nih, ngorban sunat nih, bukan ngorban wajib. Begitu, ngorban sunat, wajib tuh nadar macamnya. Ngorban sunat kita minta atinya, bang atinya. Sunat. Rasulullah begitu. Ngambil atinya. Begitu. Kalau ditambahin sama dia panitia ditambah paha kanan, terima aja. Apalagi ditambahin paha kiri, terima juga. Begitu. Tapi ati mah jangan enggak, kudu diambil. Sebuah isyarat nampaknya Rasulullah mengajarkan kepada kita, segalanya boleh dikorbankan, tapi ati jangan, buat Allah. Filsafatnya begitu. Ati jangan. Yang lain kasih, ati jangan. Ambil. Itu isyarat dari Rasulullah SAW. Filsafatnya begitu. Begitu. Ati ambil, ati jangan. Di samping itu, kalau ati mau biar kata banyak, dikit. Dikit. Dia ngorban betujuh sapi. Rame-rame. Ya boleh. Gitu iuran. Yang atu minta pala, yang atu minta kaki kanan depan, yang atu minta kaki kiri depan, yang atu minta kaki kanan belakang, yang atu minta kaki kiri belakang. Lah udah 5 yang hilang. Tinggal 2, yang atu minta badan depan, yang atu minta badan belakang. Habis buat dia aja. Maka kalau panitia tuh, kalau ngorban itu sapi betujuh, suruh musyawarah, minta apa? Jangan masing-masing. Minta apa? Musyawarah. Minta pala, kan pala lumayan sekian kilo. Ini sih nitip motong. Kalau minta pala, maka pala betujuh bagi. Begitu caranya. Jangan yang ini minta pala, yang ini minta ini. Ini pegel jadi panitia. Mana yang mau dibagi, tinggal tulang doang. Maka betujuh ini ati sapi bagi 7, udah begitu, biar rapi. Ati halal walaupun darah. Limpa halal
walaupun asalnya darah, karena Allah yang membentuknya. Maka dari hadis ini saudara, zahir hadis jelas Rasulullah menerangkan kepada kita dihalalkan kita makan ikan yang sudah bangkai, belalang yang sudah bangkai, matinya bagaimanapun bentuknya, apa diportas matinya, apa dipancing matinya, apa mati sendiri, pokoknya bangkai ikan halal. Bila dia mati begitu, ngambang ke di air halal. Begitu zahir hadis menjelaskan. Begitulah dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Di awal-awal udah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Ditanya Nabi tentang laut, udah kelewat tuh. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Kedua, hadis ini nampaknya tidak cocok dengan bab yang beliau angkat. Nampaknya bab kita ini bab bersuci saudara, tapi kenapa ngomongin bangkai ikan, ngomongin tentang darah, ati dan limpa. Ini saudara kelihatannya doang tidak cocok, tidak relevan dengan bab yang beliau angkat, tapi sesungguhnya cocok. Berbicara tentang halalnya belalang, halalnya ikan, bila mana bangkainya itu adalah halal dan suci, maka maknanya bila ada ikan mati di air, itu ikan tidak menajiskan air. Ini relevansinya bab. Jangan disalahin mulu kiai ini salah, kagak cocok. Jangan. Ini ngomongin bangkai. Enggak. Bila mana ada ikan mati di air, maka air itu tidak menjadi najis, sebab ikan itu bangkainya halal, suci. Itu begitu. Hadis ini betapa luhurnya ajaran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menerangkan apa saja diterangkan oleh Nabi. Padahal di Arab saudara, Arab enggak ada ikan. Ya Arab enggak ada. Orang gunung, padang pasir. Ini kan nolongin banget sama orang Indonesia ya kan. Yang negeri kepulauan air melulu, begitu, air melulu, begitu, banyak nolongin kita. Tayamum baru nolongin daerah-daerah yang gurun pasir, kan begitu. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi yang begitu sayang kepada umatnya, menjelaskan kepada kita bila mana kita menemui ikan di air mati, udah goreng aja. Masalahnya arwana mati, arwana mati, goreng, ngapa? Saya kagak tega, mahal masalahnya ngurusnya. Ya udah mati bagaimana? Emang likuli syai'in ajal. Ya dan mati ya. Begitu. Goreng aja nggak apa-apa. Bilang ikan mahal. Saya beli peletnya aja nih untuk ngurusnya nih mahal banget. Ini ikan mahal. Begitu makan nggak apa-apa. Singkatnya saudara, bangkai ikan suci dan halal, bangkai belalang suci dan halal, bangkai manusia juga suci, cuman tidak boleh dimakan. Walaqad karamna bani Adam, demi sungguhnya kami muliakan manusia. Maknanya mulia, tidak dihukumi najis dengan matinya. Itu begitu singkatnya dengan judul bab kita. Bila telah kita fahami halalnya balang dan ikan dengan bangkainya, maka pastikan bila ketemu bangkai ikan di air, maka bangkai itu tidak menajiskan air,
air hukumnya masih suci, mensucikan. Segini aja dah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Kiai, bagaimana kalau kita mencuci daging yang masih ada darahnya Kiai? Yang kedua, bagaimana hukumnya marus yang dengan sendirinya dia beku seperti hati Kiai? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana darah mengalir lalu dikumpulkan jadi beku, ini bagaimana? Ini dari darah yang membekukan kita, yang membuatnya ini. Maka yang kayak begitu tetap najis dan haram adanya. Begitu juga darah. Bagaimana di darah ini yang daging dikumpulkan itu darah-darahnya di ember-ember itu, maka ember ini, darah ini namanya damus sail, darah yang mengalir. Maka yang kayak begini najis adanya. Ada juga darah yang dimaafkan. Bila mana seperti darah yang masih dari kambing tuh yang disembeli, lalu kemudian itu masih ada di daging-dagingnya itu, maka yang itu namanya dimaafkan, masih halal dagingnya, enggak apa-apa wong sembelihan. Itu begitu. Adapun darah sisa cuci-cucian daripada daging itu, maka darah yang di ember itu lain cerita dengan materi kita. Begitu. Ini darah yang disebut kabid dan tihal, ini bekunya sendiri. Bahasa orang tuh dari Allah, dari sononya. Maka yang kayak begini halal. Adapun beku yang dapat diupayakan, suka dijual di pasar darah beku, itu najis dan haram adanya. Begitu di luar ini. Wallahu a'lam. Baik. Baik, betul. Semua binatang laut meski bentuknya tidak seperti ikan, itu di dalam madhab Syafi'i hukumnya halal adanya. Walaupun ala ghairi suratis samak, walaupun di luar bentuk ikan. Begitu bentuknya, kayak kuda laut. Begitu bentuknya yang suka menjadi brand Pertamina bisa. Pokoknya kalau binatang laut itu halal adanya. Binatang laut apa saja, meskipun bentuknya kayak anjing lah umpamanya, begitu, tapi di laut begitu realnya hidupnya, itu halal di dalam madzhab kita Syafi'i berdasarkan hadis ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, nama saya Supriyanto. Saya ingin menanyakan bagaimana dengan hukumnya gitu ya, apabila darah yang keluar dari mulut kita, misalkan pada waktu saat kita bersikat gigi atau bersiwak, itu gusi mudah berdarah. Sedangkan kita kan misalkan saat mau berwudu itu mau mengerjakan sholat, itu kan mengeluarkan darah gusi kita, apa itu wudu kita batal? Dan kemudian apabila luka di dalam badan misalkan tergores, itu kan darahnya selalu mengalir gitu Ustaz. Itu kalau kita sholat itu darah itu nanti hukumnya najis atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bila kemudian kita giginya gusinya keluar darah, tidak membatalkan pada wudu. Jadi pada bab batal wudu, yang membatalkan wudu itu cuman 5, dan tidak ada dari yang 5 itu dengan keluar darah. Jadi ini hubungannya tidak ada dengan batal wudu. Tapi berbicara dengan najis enggak, ini dilihat. Bila kemudian dia tidak berhenti-henti seperti orang sholat, itu lisahnya kemudian darahan, itu namanya nanti ada najis, dimaafkan. Jadi najis ini nanti ada 2, ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Bila kemudian kita bisulan macamnya begitu,
Bisulan, tahu bisul? Kalau bisul itu, kalau saudara bisulan, kata orang tua dulu itu alamat mau kaya. Kalau bisulan tuh, kata orang tua dulu, alamat mau kaya. Kaya apa? Yo kaya bisul, nggak mungkin kaya duit mah. Begitu. Kalau bisul nih kalau kagak hilang matanya masih terus beranak, dipikir kaya duit, maka mau kaya, kagak jadi juga, mau nangis, takut miskin. Padahal bukan kaya harta, bukan, kaya bisul. Bila kita bisulan lalu kemudian waktu sujud kita meletus tuh bisul, kena kain kita dimaafkan, namanya dimaafkan. Tapi kecuali kita dengan sengaja lagi sujud ditekan-tekan pantatnya, biar apa? Meletus, ini lain cerita, karena dia ada unsur kesengajaan. Maka bila tidak ada kesengajaan, maka tidak mengapa darah yang sedikit itu dimaafkan oleh agama. Itu di dalam bab hal-hal yang dimaafkan. Sama seperti bangkai yang darahnya tidak mengalir. Semut, ada semut mati di teh manis, maka najis bangkai. Tetap yang namanya khurimat alaikumul maitah, karena yang dihalalkan dua, najis, tapi najis yang dimaafkan. Enggak apa-apa, buang aja semutnya, minum teh manisnya boleh, kecuali dua. Pertama, bila ada unsur kesengajaan. Ini teh manis ada semut mati, taruhin, ini sengaja, ini najis dan tidak bisa diminum, Kedua, bila berubah, airnya tinggal 1/4, semutnya 3/4, ini berubah air, ini juga najis. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam.